Pernahkah kamu merasa di usia dewasa hidup justru berjalan ke arah yang tidak pernah kamu rencanakan? Hal-hal yang dulu kamu yakini perlahan runtuh, rencana sering meleset di saat hampir berhasil dan jalan hidup terasa dipaksa berbelok tanpa penjelasan. Dalam Primbon Jawa, kondisi ini bukan pertanda kegagalan atau nasib buruk. Justru inilah tanda paling kuat bahwa roda kehidupan sedang bergeser, nasib lama sedang dilepas, dan perubahan besar sedang disiapkan. Namun tidak. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan ini, mari kita saling menguatkan sebagai sesama pejuang kehidupan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan meski tak saling mengenal. Semoga siapapun yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang sakit diberi kesembuhan. Yang sedang mencari Yang jarang disadari, fase ini sering ditandai dengan hilangnya rasa puas. Apapun yang didapat tidak lagi memberi ketenangan. Bahkan ketika sesuatu berjalan lancar, hati tetap gelisah. Primbon Jawa menyebut ini sebagai ati ora mapan. Hati yang tidak bisa diam karena sedang diarahkan ke tempat baru. Banyak orang keliru menganggap ini sebagai kurang bersyukur. Padahal sejatinya, ini adalah tanda bahwa jiwa sudah tidak cocok dengan tujuan lama. Namun di balik kekacauan ini, ada pola yang tidak mudah ditebak. Orang yang berada di fase ini biasanya tetap diselamatkan dari kehancuran total. Masalah datang, tetapi selalu berhenti sebelum benar-benar menghancurkan. Bab 1. Ketika hidup tiba-tiba tidak lagi tunduk pada rencana. Dalam Primbon Jawa, perubahan nasib hampir tidak pernah diawali oleh tanda-tanda indah. Justru sebaliknya, ia sering datang dalam wujud kekacauan yang membingungkan. Pada fase ini, seseorang di usia dewasa akan merasakan hidupnya seperti keluar dari rel yang selama ini ia yakini benar. Rencana yang disusun dengan matang perlahan runtuh satu persatu, bukan karena kurang usaha, tetapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang sengaja menggeser arah. Konflik batin mulai muncul ketika seseorang menyadari bahwa semakin keras ia berusaha mempertahankan jalan lama, semakin berat pula tekanan yang dirasakan. Apa yang dulu terasa cocok, kini terasa sempit. Apa yang dulu diyakini sebagai tujuan hidup, tiba-tiba terasa kosong. Dalam Primbon Jawa, kondisi ini dikenal sebagai owahing lakon. Perubahan alur hidup yang tidak bisa ditolak. Yang membuat fase ini terasa menyakitkan adalah ketidaksiapan mental. Seseorang masih berpegang pada identitas lama, pekerja keras, orang yang sabar, pribadi yang selalu mengikuti aturan. Namun kenyataan tidak lagi memberi hasil seperti sebelumnya. Disinilah konflik paling halus terjadi, bukan antara diri dan dunia, tetapi antara harapan lama dan panggilan baru yang belum jelas bentuknya. Primbon Jawa menyebut bahwa orang yang memasuki fase ini biasanya mulai sering mengalami kegagalan kecil yang berulang, bukan kegagalan besar yang menjatuhkan, melainkan kegagalan yang melelahkan. Janji yang tak ditepati, peluang yang menghilang di detik terakhir, keputusan yang terasa benar namun di titik tertentu muncul rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Takut kehilangan arah, takut dianggap gagal, takut mengecewakan orang-orang terdekat.
Namun, ketakutan terbesar justru muncul saat seseorang mulai bertanya, "Jika semua ini bukan jalanku, lalu siapa aku sebenarnya?" Dalam primbon Jawa, pertanyaan ini adalah gerbang. Siapapun yang berani melaluinya akan berubah. Siapa yang menolaknya akan terjebak lebih lama dalam kebingungan. Konflik semakin tajam ketika lingkungan sekitar tidak memahami perubahan ini. Orang-orang mulai membandingkan, menilai, bahkan menyarankan untuk kembali seperti dulu. Padahal, menurut primbon, kembali disinilah jebakan terbesar muncul. Banyak orang memilih berhenti di tengah jalan. Mereka tidak kembali sepenuhnya ke hidup lama, namun juga tidak berani melangkah ke arah baru. Akibatnya, hidup terasa menggantung. Primbon memperingatkan, fase menggantung ini jauh lebih berbahaya daripada kegagalan, karena perlahan mematikan harapan tanpa disadari. Bab pertama ini sejatinya adalah ujian keberanian, bukan keberanian untuk melawan dunia, tetapi keberanian untuk mengakui bahwa jalan hidup bisa berubah tanpa izin ego. Dalam primbon Jawa, hanya mereka yang berani kehilangan kepastian yang akan diberi arah baru. Namun arah itu tidak pernah ditunjukkan secara terang-terangan. Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau berjalan meski belum tahu kemana. Dan inilah rahasia yang jarang diungkap. Ketika hidup tidak lagi tunduk pada rencana manusia, bisa jadi itulah saat pertama kalinya hidup mulai tunduk pada takdir yang lebih besar. Bab ini bukan tentang kegagalan, melainkan tentang retaknya pintu lama, retakan yang justru menjadi satu-satunya jalan menuju perubahan nasib yang sesungguhnya. Bab 2. Ketika kehilangan datang tanpa wujud yang jelas. Dalam primbon Jawa, setelah seseorang melewati fase runtuhnya rencana hidup, ujian berikutnya datang dalam bentuk yang jauh lebih halus namun lebih menyiksa. Kehilangan yang tidak berwujud. Tidak ada peristiwa besar yang bisa ditunjuk sebagai penyebab. Tidak ada kejadian dramatis yang bisa disalahkan. Tetapi hati perlahan merasa kosong. Sesuatu yang dulu menjadi pegangan hidup tiba-tiba menghilang, seolah tercabut tanpa suara. Inilah fase yang oleh primbon Jawa disebut ilang tanpa tilas, hilang tanpa bekas. Kehilangan ini seringkali tidak disadari sebagai ujian. Banyak yang mengira dirinya sedang malas, sedang jenuh, atau sekadar lelah. Padahal menurut primbon, inilah momen ketika alam mulai mencabut ketergantungan. Seseorang dipaksa berdiri tanpa penopang yang biasa ia andalkan. Konfliknya muncul ketika hati belum siap menerima kenyataan bahwa tidak semua hal yang memberi rasa aman layak dipertahankan. Dalam fase ini, seseorang sering merasakan penurunan kepercayaan terhadap diri sendiri. Keputusan-keputusan yang dulu diambil dengan yakin, kini terasa ragu. Pikiran dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Apakah selama ini aku salah? Apakah hidupku hanya berputar tanpa arah? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan datang untuk dijawab cepat, melainkan untuk membongkar lapisan-lapisan batin yang selama ini tertutup oleh rutinitas. Primbon Jawa mencatat, orang yang sedang berada di fase kehilangan tanpa wujud sering mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Mimpi tentang berjalan sendirian, tersesat, atau mencari sesuatu yang tidak ditemukan.
Ini bukan sekedar bunga tidur. Dalam primbon, mimpi-mimpi ini adalah simbol bahwa jiwa sedang mencari tempat baru untuk berlabuh. Namun pencarian ini selalu disertai rasa takut, karena tempat lama sudah ditinggalkan, sementara tempat baru belum tampak. Konflik semakin dalam ketika lingkungan sekitar tidak memahami perubahan ini. Orang lain mungkin melihatnya sebagai sikap aneh, tertutup, atau menjauh. Padahal yang terjadi bukan menjauh dari manusia, melainkan menjauh dari versi lama diri sendiri. Primbon menyebut fase ini sebagai pisah rasa karo urip lawas, perpisahan batin dengan kehidupan lama. Dan seperti semua perpisahan, selalu ada rasa duka yang harus dilalui. Yang membuat fase ini berbahaya adalah godaan untuk mengisi kekosongan dengan hal-hal yang salah. Seseorang mungkin tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama, hubungan lama, atau pola hidup lama hanya demi menghindari rasa hampa. Namun menurut primbon Jawa, kembali ke sandaran lama di fase ini sama saja dengan menolak perubahan nasib. Alam akan merespons dengan memperberat ujian, bukan karena murka, tetapi karena arah hidup belum dipatuhi. Di titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa kehilangan ini bukan tentang apa yang pergi, melainkan tentang apa yang harus dilepaskan. Ia mulai memahami bahwa rasa kosong adalah ruang, bukan hukuman. Ruang yang sengaja diciptakan agar sesuatu yang baru bisa masuk. Primbon menyebut Plot twist halus mulai terasa ketika seseorang yang mampu bertahan justru mulai menemukan ketenangan yang aneh. Bukan kebahagiaan besar, melainkan ketenangan sederhana. Ia tidak lagi terlalu bergantung pada validasi luar. Ia mulai mendengar suara batinnya sendiri. Dalam primbon Jawa, ini adalah tanda bahwa jiwa mulai menyatu kembali dengan jalur aslinya, meski arah akhirnya belum terlihat jelas. Namun ujian belum selesai. Justru ketika ketenangan ini muncul pula ketakutan. Bab kedua ini bukan tentang kehilangan yang menyakitkan semata, melainkan tentang keberanian untuk hidup tanpa pegangan lama. Karena dalam primbon Jawa, perubahan nasib tidak pernah datang kepada mereka yang masih Bab 3. Ketika batin terbuka, tapi hidup terasa semakin berat. Dalam primbon Jawa, setelah seseorang melewati fase kehilangan tanpa wujud, ia akan memasuki bab yang jauh lebih sunyi, namun juga lebih berbahaya. Batin yang terbuka. Pada tahap ini, seseorang di usia dewasa mulai merasakan perubahan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa di dalam jiwa. Ia menjadi lebih peka, lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil, dan lebih sering larut dalam pikiran sendiri. Bukan karena lemah, melainkan karena lapisan pelindung batin yang lama mulai runtuh. Konflik di fase ini tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Hal-hal yang dulu bisa diabaikan, kini terasa mengganggu. Orang yang berada di fase ini sering merasa cepat lelah meski tidak melakukan pekerjaan berat. Tubuh mungkin masih kuat, tetapi batin terasa rapuh. Ada hari-hari di mana semangat menghilang tanpa sebab jelas.
Ada malam-malam di mana pikiran tidak bisa diam, dipenuhi pertanyaan tentang arah hidup, makna perjuangan, dan tujuan keberadaan diri. Primbon menyebut ini sebagai laku meneng sing abot, perjalanan diam yang berat. Yang membuat konflik semakin tajam adalah perasaan terasing. Seseorang mulai merasa tidak lagi sepenuhnya cocok dengan lingkungan lamanya. Obrolan yang dulu terasa. Di titik ini, banyak orang mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa aku tidak bisa menikmati hidup seperti dulu? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tidak terjawab, sehingga memicu konflik batin yang lebih dalam. Namun, menurut Primbon, kebingungan ini bukan tanda kegagalan, melainkan tanda transisi. Jiwa sedang belajar berjalan di ruang yang belum dikenalnya. Primbon Jawa mencatat bahwa fase batin terbuka sering disertai dengan kejadian-kejadian aneh namun berulang. Firasa yang sering tepat, perasaan tidak enak yang terbukti benar, atau intuisi yang tiba-tiba muncul tanpa alasan logis. Namun, konflik memuncak ketika seseorang mulai merasa tidak lagi bisa berpura-pura. Ia sulit memaksakan senyum, sulit berpura-pura kuat, dan sulit mengikuti arus hanya demi diterima. Dalam Primbon Jawa, ini disebut topeng ambruk, runtuhnya topeng sosial. Dan ketika topeng runtuh, seseorang berhadapan langsung dengan dirinya sendiri, tanpa perlindungan, tanpa alasan, tanpa pembenaran. Yang jarang disadari, fase ini sering membuat seseorang terlihat berubah di mata orang lain. Ia mungkin dianggap menjauh, menjadi pendiam, atau terlalu serius. Padahal sesungguhnya, ia sedang berjuang menyeimbangkan batin yang terbuka dengan dunia yang belum tentu siap menerimanya. Konflik ini membuat banyak orang berada di persimpangan berbahaya, menutup kembali batin demi kenyamanan, atau tetap terbuka meski harus menanggung kesepian. Primbon Jawa memperingatkan, menutup kembali batin di fase ini bukanlah solusi, melainkan penundaan. Jiwa yang sudah terbuka tidak bisa sepenuhnya kembali ke keadaan semula. Jika dipaksa, ia akan melawan dengan cara yang lebih menyakitkan. Kegelisahan berkepanjangan, kemarahan. Plot twist di akhir bab ini datang dengan cara yang sunyi. Ketika seseorang merasa paling lelah, paling rapuh, dan paling bingung, justru di sanalah fondasi baru sedang diletakkan. Bab 4. Ketika jalan hidup menyempit dan alam mulai menguji keberanian. Dalam Primbon Jawa, setelah batin terbuka dan kesadaran naik, seseorang tidak langsung diberi kelegaan. Justru sebaliknya, hidup seakan diarahkan ke lorong yang semakin sempit. Pilihan terasa terbatas, peluang terlihat mengecil, dan ruang gerak seperti dikunci dari berbagai arah. Inilah fase yang disebut dalan ciut, jalan yang menyempit, tanda bahwa alam sedang menguji keberanian terakhir sebelum perubahan nasib benar-benar diputar. Konflik pada fase ini sangat menekan karena datang bersamaan dari berbagai sisi. Masalah yang lama belum selesai, masalah baru muncul silih berganti. Yang membuat fase ini terasa mistis adalah munculnya pertanda-pertanda kecil namun berulang. Rencana yang hampir berhasil
tiba-tiba gagal di detik terakhir. Pertemuan yang diharapkan membawa solusi justru berujung kekecewaan. Bahkan doa-doa yang biasanya memberi ketenangan terasa menggantung. Primbon menyebut kondisi ini sebagai ditahan sadurunge dibuka, ditahan sebelum dibukakan jalan. Banyak orang keliru membaca tanda ini sebagai kesialan atau nasib buruk. Padahal menurut Primbon, justru disinilah nasib lama sedang dikunci rapat. Alam seakan berkata, jika kamu masih memaksa masuk lewat cara lama, pintu ini tidak akan terbuka. Konfliknya muncul. Di fase ini, seseorang sering dihadapkan pada pilihan yang terasa tidak adil. Bertahan di situasi yang menyakitkan atau melepaskan sesuatu yang sangat dicintai. Tidak ada pilihan yang benar-benar nyaman. Apapun yang dipilih selalu ada rasa kehilangan. Primbon Jawa menyebut ujian ini sebagai timbang rasa, timbangan batin, di mana kejujuran pada diri sendiri menjadi kunci utama. Secara batin, seseorang mulai diuji pada batas kesabarannya. Ada hari-hari di mana ia merasa hampir menyerah. Ada saat-saat di mana ia bertanya dalam hati, apakah semua penderitaan ini benar-benar memiliki? Primbon Jawa mengajarkan bahwa putus asa adalah tanda menolak proses. Dan bagi mereka yang menolak, jalan hidup akan terasa semakin gelap. Sebaliknya, mereka yang mampu bertahan meski tidak mengerti akan mulai merasakan perubahan halus. Bukan dalam bentuk keberuntungan besar, melainkan tanda-tanda kecil. Pertemuan tak terduga, intuisi yang semakin tajam, atau keputusan berani yang muncul tanpa paksaan. Konflik batin semakin dalam ketika seseorang menyadari bahwa tidak semua orang bisa ikut dalam perjalanannya. Ada hubungan yang harus dijaga jarak. Ada kebiasaan yang harus. Fase ini juga sering diiringi rasa sepi yang menusuk. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tetapi karena tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang dialami. Namun, justru kesepian inilah yang memperkuat ikatan seseorang dengan dirinya sendiri dan dengan Sang Pencipta. Primbon menyebut momen ini sebagai eling marang asal. Ingat kembali pada asal-usul. Plot twist mulai terasa ketika seseorang yang bertahan di jalan sempit ini justru menjadi lebih tenang. Tekanan masih ada, masalah belum sepenuhnya selesai, tetapi batin tidak lagi memberontak. Ia mulai menerima bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Dalam Primbon, bab keempat ini adalah bab paling menentukan, karena disinilah alam menilai apakah seseorang layak melangkah ke jalur baru atau masih harus diputar kembali ke lingkaran lama. Jalan yang sempit ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar siap yang akan sampai ke akhir perubahan nasib. Dan tanpa disadari, pintu besar itu sudah mulai terlihat, meski belum sepenuhnya terbuka. Bab 5, saat nasib berbalik, ternyata bukan seperti yang dibayangkan. Dalam Primbon Jawa, bab terakhir dari perubahan nasib bukanlah tentang kemenangan yang gemerlap atau hidup yang tiba-tiba mudah.
Justru disinilah konflik terbesar muncul, karena kenyataan sering tidak sesuai dengan bayangan manusia. Setelah melewati jalan sempit, tekanan batin, dan kesepian panjang, seseorang mengira hidup akan langsung terbuka lebar. Namun Primbon mencatat, sebelum nasib benar-benar berbalik, akan ada satu ujian pamungkas yang paling mengecoh. Ujian harapan. Di fase ini, tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Ada peluang baru yang datang, ada pintu yang tiba-tiba terbuka. Konflik memuncak ketika kesempatan yang datang ternyata menuntut harga yang tidak kecil. Bisa berupa pengorbanan prinsip, pengkhianatan pada suara hati, atau meninggalkan nilai yang selama ini dijaga. Disinilah banyak orang gagal di detik terakhir. Karena setelah penderitaan panjang, manusia cenderung ingin segera sampai, tanpa menyadari bahwa satu langkah salah bisa memutar nasib kembali ke titik awal. Secara batin, seseorang merasa terbelah. Di satu sisi ada rasa lelah yang ingin segera berakhir. Di sisi lain, ada kesadaran baru yang tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Primbon Jawa menyebut plot twist mulai terasa ketika seseorang yang telah berubah secara batin justru berani menolak kesempatan yang tampak menguntungkan. Dari luar, keputusan itu terlihat bodoh. Orang lain mungkin menganggapnya menyia-nyiakan peluang emas. Namun menurut Primbon, inilah tanda kematangan jiwa. Ia tidak lagi menilai hidup dari cepat atau lambat, melainkan dari benar atau tidak. Sesaat setelah penolakan itu, hidup justru terasa hening. Tidak ada keajaiban instan. Tidak ada perubahan besar, bahkan mungkin muncul penyesalan singkat. Namun di balik keheningan itulah, alam sedang bekerja dengan cara yang tidak terlihat. Primbon menyebut fase ini sebagai sepi sing makarya, kesunyian yang sedang membangun. Dan disinilah plot twist terbesar terungkap. Perubahan nasib yang sesungguhnya bukan datang dalam bentuk harta melimpah atau status tinggi, melainkan dalam bentuk posisi hidup yang tepat. Perlahan, seseorang menemukan tempatnya, pekerjaan yang sesuai dengan jiwanya, lingkungan yang menghargainya, dan rezeki yang datang dengan cara yang lebih tenang namun konsisten. Bukan ledakan besar, tetapi aliran yang stabil. Primbon Jawa menegaskan bahwa nasib yang benar-benar berubah tidak membuat seseorang merasa menang, melainkan merasa pulang. Tidak ada lagi perasaan mengejar hidup, karena hidup terasa berjalan searah. Konflik memang tidak sepenuhnya hilang, tetapi kini Yang paling mengejutkan, ketika seseorang menoleh ke belakang, ia menyadari bahwa semua penderitaan sebelumnya bukan untuk membuatnya kuat, melainkan untuk membuatnya jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur pada tujuan hidup, dan jujur pada Sang Pencipta. Jika satu fase saja dilewati, pada akhirnya, semua kisah dalam pembahasan ini mengingatkan kita bahwa perubahan nasib bukanlah proses instan, apalagi kebetulan semata. Dalam Primbon Jawa, setiap ujian, kehilangan, dan tekanan batin memiliki makna yang dalam. Namun sebagai hamba, kita tidak boleh menggantungkan keyakinan hanya pada pertanda dan perhitungan semesta. Semua yang terjadi tetap berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengatur hidup
dan pembolak-balik keadaan. Ketika hidup terasa sempit, hati diuji dan jalan seakan tertutup dari segala arah, disitulah iman dan kesabaran menjadi pegangan utama. Jangan biarkan rasa putus asa mengambil alih, karena Allah tidak pernah menyiapkan ujian tanpa menyertakan. Jadikan semua tanda dan pelajaran ini sebagai pengingat untuk semakin mendekat kepada Allah, memperbaiki niat, membersihkan hati, dan meluruskan tujuan hidup. Bukan sekadar mengejar keberhasilan dunia, tetapi juga ketenangan jiwa dan keberkahan dalam setiap langkah. Ketika hati sudah berpaut kepadanya, perubahan nasib bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan bagian dari perjalanan menuju kedewasaan iman. Jika pembahasan ini memberi makna dan membuat Anda merenung, dukung terus konten-konten seperti ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan membimbing langkah kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.